Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arfi Abror, NIM 1944299 PT 08131. Saya dari kelompok 31 dan asisten pendamping Bayhasa Mahendra Jati. Di sini saya akan melaporkan kegiatan proyek acara 1 tentang uji viabilitas biji. Nah, pertama tentang viabilitas biji. Menurut Rida et al. 2017, viabilitas biji merupakan kemampuan benih untuk berkecambah dan menghasilkan kecambah secara normal. Atau dalam artian lain juga bisa diartikan itu suatu kemampuan benih menumbuhkan tanaman normal dan berproduksi normal pada keadaan yang optimal. Pada uji viabilitas ini terdapat dua cara untuk menentukannya, yaitu uji viabilitas secara langsung, di mana yang kita perhatikan yaitu kelembapan, temperatur, arasi, dan cahaya. Lalu uji viabilitas tidak langsung, di mana yang kita gunakan yaitu pola pewarna garam tetrazolium atau biasa kita sebut dengan uji tetrazolium. Nah, untuk menentukan nilai dari viabilitas biji dapat menggunakan jumlah kecambah hidup dibagi dengan jumlah biji yang dikecambahkan dikali dengan 100%. Selanjutnya yaitu tujuan dari mini project ini. Pertama, untuk mengetahui viabilitas biji menggunakan uji perkecambahan secara langsung. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan biji, apakah biji bisa tumbuh pada lingkungan yang sesuai. Dan yang ketiga, mengetahui tinggi tanaman dari biji atau yang kita gunakan yaitu jagung. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu botol plastik yang kita gunakan sebagai wadah untuk penanaman biji, lalu ada kamera untuk dokumentasi kegiatan selama praktikum berlangsung, lalu ada penggaris untuk mengukur tinggi dari tanaman, ada gunting untuk menyiapkan botol plastik yang akan digunakan sebagai wadah, ada kapas sebagai media tanam dari biji yang akan ditanam, lalu ada biji jagung dan juga air. Untuk metode, kita menggunakan 3 metode, yaitu pertama kontrol. Ini berfungsi sebagai pembanding terhadap pelakuan-pelakuan yang akan kita gunakan. Pelakuan pertama itu direndam dengan air biasa selama 12 jam. Ini berfungsi untuk mempercepat proses inhibisi pada biji. Lalu pelakuan kedua yaitu direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Ini digunakan untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap perkecambahan biji. Jadi apakah dengan suhu yang berbeda biji bisa tumbuh atau tidak. Dalam kegiatan praktikum ini, pertama-tama kita harus mempersiapkan medianya, yaitu menyiapkan wadah germinasi berupa botol bekas yang kita gunakan sebagai wadah dan kapas sebagai media germinasi, lalu ditambahkan dengan air. Untuk germinasi biji kontrol, menurut Rofik dan Muniarti 2012, biji kontrol adalah biji yang tidak diberi perlakuan apapun dan memiliki daya tumbuh lebih lama dibandingkan biji yang perlakuan. Lalu germinasi biji direndam air biasa selama 12 jam. Sumarti ini dapat mempercepat proses perkecambahan sehingga kecambah yang dihasilkan lebih panjang dibandingkan dengan biji tanpa perlakuan. Ini dikarenakan saat perendaman ini membantu dalam memberikan air yang lebih yang nantinya dapat digunakan dalam aktivitas fotosintesis. Selanjutnya germinasi biji direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Perlakuan ini akan memberikan dampak percepatan biji dalam menyerap air, namun juga dapat berpengaruh terhadap kerusakan struktur biji. Menurut Berliana et al. 2016, perendaman biji pada air panas teruji efektif menghilangkan bahan-bahan penghambat perkecambahan dan juga memicu pembentukan hormon pertumbuhan sehingga biji dapat berkecambah. Tetapi jika kita menggunakan suhu air yang terlalu panas, malah
akan menyebabkan perusakan pada sel biji dan struktur-strukturnya. Selanjutnya ada peletakan dan penyimpan biji. Peletakan biji ini dilakukan tidak terlalu rapat, jadi diusahakan saat menanam biji diberikan jarak yang sesuai. Lalu penyiraman, ini dilakukan sebanyak 1 kali dalam sehari. Menurut Damayanti dan Umam 2020, tanaman yang memiliki jarak tanam yang terlalu rapat akan memiliki pertumbuhan yang tidak seimbang, karena akarnya hanya bertumpu pada satu tempat saja. Lalu menurut Romidiah et al. 2017, penyiraman tanaman dilakukan sebanyak 1 kali sehari atau sesuai kebutuhan dari tanaman tersebut. Selanjutnya untuk pengukuran dan pencatatan. Pengukuran tanaman dilakukan selama seminggu sekali dalam jangka waktu 2 minggu. Parameter yang diukur antara lain ada jumlah biji yang berkecambah dan tinggi tanaman. Hasil dari pengukuran tersebut nanti akan digunakan untuk menghitung viabilitas biji. Setelah dilakukan praktikum, telah didapatkan hasil, yaitu pada pelakuan baik kontrol air biasa dan air suhu awal 100 derajat Celcius, tidak ada biji yang tumbuh. Berarti biji yang mati itu terdapat 5 pada setiap pelakuan, sehingga dapat dihasilkan persen viabilitas dari praktikum ini yaitu 0%. Dan ini ada tabel viabilitas biji jagung. Nah, berdasarkan hasil praktikum, didapatkan bahwa pada tiap pelakuan, baik itu tanpa pelakuan, perendaman air biasa dan perendaman air pada suhu awal 100 derajat Celcius, tidak ada yang berkecambah. Ini bisa jadi disebabkan karena saat praktikum dilaksanakan, biji terlalu mendapatkan banyak intensitas cahaya. Dan juga ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, yaitu ada genetik, suhu, air, dan kelembapan. Jadi dapat disimpulkan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dan literasi yang didapatkan, viabilitas biji pada perlakuan kontrol dan perendaman air biasa hasilnya lebih tinggi dibandingkan pada pelakuan perendaman air panas pada suhu awal 100 derajat Celcius. Faktor yang dapat mempengaruhi viabilitas biji yaitu ada ketebalan kulit biji, ukuran biji, air, dan suhu. Lalu tinggi tanaman di antara 3 pelakuan tersebut yang paling tinggi adalah perlakuan perendaman air biasa. Lalu juga ada faktor yang mempengaruhi tinggi tanaman tersebut yaitu genetik dan suhu air, kelembapan, serta intensitas cahaya. Daftar pustaka. Ini lampiran perhitungan dari viabilitas biji. Lalu ini ada footage video kegiatan di project. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.